Selamat pagi, perkenalkan nama saya Pujianto dengan NIM belakang 048. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu poster. Yang pertama di sini ada gambar tempat belajar saya. Setelah itu ini adalah gambar poster. Nah, ini adalah gambar poster saya yaitu belajar nyaman, tumbuh sehat, prestasi meningkat. Nah, yang pertama ada identifikasi masalah, evaluasi dan analisis. Ada 3 faktor resiko ergonomi, yaitu yang pertama, punggung condong ke depan terlalu lama atau punggung membungkuk. Karena mejanya terlalu rendah pada posisi duduk tidak tepat membuat tubuh condong ke depan dan punggung tidak tegak karena kan itu mejanya kecil. Jadi jaraknya itu jauh, jadi harus condong ke depan gitu. Lalu yang kedua, leher menunduk terlalu lama. Saat mengerjakan menggunakan komputer atau laptop dan buku, pandangan itu terlalu rendah atau terlalu jauh dari pandangan mata sehingga leher harus menunduk. Lalu yang ketiga, jangkauan kerja tidak optimal. Karena ada beberapa peralatan yang tidak ditaruh di atas meja situ, karena tempatnya terbatas, jadi saat membuang sesuatu itu yang diletakkan itu harus saat mengambil barang yang diletakkan itu harus memutar badan dari posisi yang netral. Lalu yang B, alasan mengapa kurang ergonomis. Yang pertama, postur tidak netral, seperti membungkuk dan menunduk, membuat otot punggung, leher, dan bahu bekerja lebih keras tanpa dukungan yang baik. Yang kedua, ketinggian kerja tidak sesuai. Nah, tinggi meja atau layar yang tidak sejajar dengan tinggi mata atau tinggi siku sehingga tubuh mengkompensasi dengan posisi yang kurang ideal. Yang ketiga, kurang ruang gerak, posisi kerja yang sempit atau kurang terata membuat sulit mengubah posisi dan meningkatkan kelelahan otot. Dampaknya itu pegal pinggang, lalu tegang di leher dan bahu berat dan juga cepat capek. Lalu poin kedua yaitu analisis beban kelelahan pada fisik, mental, dan emosional. Yang pertama yaitu kelelahan fisik. Ada nomor 1, otot punggung dan bahu cepat tegang karena duduknya sering condong atau membungkuk tadi saat mengerjakan tugas. Lalu leher terasa kaku karena menunduk atau terlalu lama saat menunduk. Dan yang ketiga ada mungkin timbul kesemutan atau pegal pada lengan atau tangan bila harus menjangkau atau menahan posisi dalam tertentu. Lalu B, kelelahan mental. Yang pertama ada postur tidak nyaman membuat otak bekerja ekstra untuk tetap fokus. Nah, karena kayak merasa pegal, merasa apa, jadi kayak harus ekstra dan mengabaikan rasa pegal itu. Lalu yang kedua ada lebih mudah terganggu, sulit konsentrasi dan cepat lelah secara mental. Lalu C, kelelahan emosional. Yang pertama, ketidaknyamanan fisik memicu rasa tidak sabar, cepat tersinggung atau ingin cepat selesai. Lalu yang kedua, dalam jangka panjang menurun motivasi dan menimbulkan rasa malas dan enggan belajar. Karena tempat belajarnya yang tidak nyaman tadi, sehingga saat belajar itu kayak cepat-cepat selesai karena tidak merasa nyaman saat belajar. Lalu yang ketiga ada desain tempat belajar yang ideal. Berdasarkan prinsip desain tempat belajar. Nah, yang pertama itu aturan tinggi meja atau ketinggian
meja belajar. Nah, meja setinggi siku atau sedikit lebih rendah, punggung tegak dan bahu rileks. Kedua, posisi layar sejajar tinggi dengan tinggi mata. Jadi bagian atas layar sejajar atau sedikit di bawah tinggi mata digunakan laptop. Jadi bisa menggunakan laptop stand bila diperlukan. Lalu yang ketiga ada pastikan jarak pandang ideal. Jarak layar sekitar 50-70 cm sepanjang lengan, tidak perlu mendekatkan kepala. Yang keempat ada sediakan penumpang seperti penumpang untuk punggung dan dudukan siku. Gunakan kursi dengan standar punggung yang baik, siku membentuk sudut 90 derajat dan penumpang meja. Lalu yang kelima ada tata area kerja. Agar mudah dijangkau, letakkan alat atau buku yang sering dipakai di zona nyaman seperti dekat dan mudah diraih tanpa memutar badan. Terus yang keenam ada variasi posisi dan waktu istirahat. Lakukan micro break 5 menit, 5-60 menit perenggangan ringan leher, bahu, punggung, dan pergelangan pada tangan. Nah, mungkin dapat melakukan gerakan itu seperti contoh pada gambar perenggangan singkat 2-3 menit. Nah, yang pertama bisa gerakan leher kayak menoleh ke kiri dan ke kanan. Lalu tundukkan dan donakkan kepala perlahan kayak ke atas, ke bawah seperti itu. Lalu putar bahu ke depan dan ke belakang. Lalu tarik tangan ke atas, rentangkan tubuh. Lalu rentangkan punggung dan duduk tegak. Itu saja presentasi yang saya sampaikan, dan terima kasih. Selamat pagi.